Kalau diurut terus, maka cocok sekali. Insya Allah 17 tahun lagi umur umat Islam akan diwakilkan. Mengapa kok kami begitu yakin? Mari kita berlogika. 45 mimpinya sudah terbukti benar, maka ke 4, 6, 4, 7, 4, 8 kemungkinan gimana? Kemungkinan benar. Kalau dari 45 mimpi yang besar-besar ini, nanti saya sampaikan yang besar-besar. Ada yang 1, 3, keliru 4. Nah, saya ragu kan? Loh, kok meleset ini? Nah, itu mulai setannya nih dalam mimpinya, nggak benar nih. Jadi, artinya kalau seluruh mimpinya sudah terbukti benar, maka yang lainnya insya Allah benar. Contoh nih, tentang corona, virus corona sekarang. Bayangkan, 4 poin terpentingnya benar semua. Contoh, ini mimpinya 7 tahun, kalau tidak salah, atau 8 tahun sebelum terjadinya corona ini. Sayyid Muhammad Qasim mengatakan akan ada virus yang akan menyebar ke seluruh dunia, dan itu dikeluarkan oleh seseorang dalam sebuah ruangan. Dan ternyata benar, dugaan intelijen CIA dan semua dari Wuhan itu, laboratorium Wuhan. Dulu waktu mulai ada corona, semua orang katanya dari mana? Binatang-binatang lah, dari makan segala macam. Sayyid Muhammad Qasim sudah mengatakan bahwa itu keluar dari sebuah ruangan, dikeluarkan oleh seseorang dengan sengaja. Terbukti benar bahwa itu dari laboratorium Wuhan. Coba silakan googling. Itu intelijen CIA sudah menduga bahwa itu memang dari laboratorium. Oke. Benar berarti kan menyebar ke seluruh dunia. Oke, 1 benar. Yang berikutnya, akibat corona ini mengakibatkan kejatuhan ekonomi. Benar yang kedua. Tidak ada satupun profesor manapun kita track Google, ya. Ada nggak profesor doktor manapun yang memperkirakan dari habis corona ini kemudian akan terjadi kejatuhan ekonomi? Tidak ada. Terbukti benar. Sayyid Muhammad Qasim mengatakan vaksin yang ada tidak efektif karena akan ada mutasi. Tidak ada satupun profesor doktor manapun kita cari di Google, nggak ada yang ngomong gitu. Kecuali Markus. Benar lagi. Ada solusinya. Ada solusinya, ada. Nah, alhamdulillah Sayyid Muhammad Qasim sudah ada. Harusnya begini, melemahkan virus ini segala macam. Ada jelas, bahkan beliau langsung, Sayyid Muhammad Qasim yang rekaman langsung di sana. Masya Allah, kelihatannya kalau kami ini teman-teman semua mirip dengan vaksin Nusantara itu caranya. Di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim, justru yang benar ini hanya diproduksi sedikit. Diproduksi sedikit. Kalau tidak salah 50.000 dosis gitulah diproduksinya. Karena nggak tahu, tidak dijelaskan. Dan ada di sebuah negara yang tidak ditampakkan oleh Sayyid Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ini ada sesungguhnya cara pengobatannya untuk membasmi virus ini, ditunjukkan bagaimana caranya. Padahal Sayyid Muhammad Qasim bukan orang dokter. Oke. Dan tapi sayang katanya ini diproduksi hanya sedikit. Masya Allah kami pelajari, loh, kok mirip yang idenya Dokter Talang itu cara pengobatannya, cara melumpuhkannya. Dan benar, ternyata dijual oleh WHO kan, diproduksi yang sedikit. Wallahu a'lam. Tetapi kami yakin terbukti lagi. Jadi nggak ada lah. Begini, ada satu logika kuatnya. Baik, saya mau tanya ke Ustaz, karena Ustaz juga ahli kristologi nih. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW tidak dipercaya oleh ulama saat itu? Pada saat Al-Quran belum lahir, kan sudah ada ulama juga, ulama Injil, namanya Ahlul Kitab. Karena Al-Quran belum ada, maka yang berlaku adalah hukumnya Injil kan, disebut ulama juga. Pertanyaannya, mengapa tidak percaya ulama dulu, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, padahal ditunggu-tunggu, bahkan ada yang hijrah ke Mekah menunggu-nunggu. Kenapa tidak percaya? Kira-kira. Ya, salah satunya, terus yang paling benar mungkin karena Umi. Tidak bisa baca tulis, tidak
Sekarang kalau beginilah, tiba-tiba ada seorang nabi atau ngaku nabi ya, yang memang harusnya lahir, kemudian anak yang nggak sekolahan, lulus SD aja tidak, terus gimana Ustaz pikirannya? Nggak percaya kan? Pada saat itu juga demikian. Jadi, kita tunggu seorang nabi, kok begini? Ya, harusnya saya dong yang menguasai Injil dong. Iya, menguasai sastra. Harusnya dia dong yang menguasai semuanya ini. Ini kok anak nggak sekolahan, masa harus mimpin kita, harus jadi nabi kita, kira-kira gitu. Dan itu ternyata dialami oleh hampir seluruh utusan Allah. Nabi Isa juga begitu, pengikutnya yang 7 orang biasa, bukan ada yang petani kan, orang yang tidak ada satupun pejabat. Ulama juga nggak ada zaman itu, ulama Taurat kan, yang ikut percaya. Insya Allah Al-Mahdi pun begitu. Kenapa Allah selalu mengutus utusannya itu biasa, bukan seorang alim ulama? Kenapa waktu itu harusnya Ahlul Kitab yang sudah menguasai Injil yang dijadikan nabi kan? Nah, jawabannya sederhana. Salah satunya ya, agar umat berpikir. Ini orang pendidikannya tidak ada, pengalamannya tidak ada. Kemudian kecerdasan untuk kesana pun nggak ada, tidak punya gelar. Tapi isi omongannya melebihi standar manusia biasa. Kira-kira dari siapa omongannya? Dari setan atau dari Allah? Itu aja pilihannya kan? Dari setan kita uji, benar nggak orang ini ngomongnya? Selama 3 tahun konsisten, ya berarti benar. Terbukti lagi. Nggak ada lagi. Kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sesungguhnya bagi manusia yang mau berpikir ya. Betul nggak Ustaz? Ustaz misalnya mohon maaf. Saya tanya, Ustaz lulusan SD nggak? Enggak, saya nulis saja saya nggak bisa sampai sekarang. Tapi kok ngomongnya ini kok melebihi profesor gitu. Dan benar terus. Kemudian tahu konsep tentang syirik, tahu konsep segala macam. Bahkan Said Muhammad Qasim mengeluarkan pernyataan ada 21 bimbingan kepada manusia saat ini supaya di dalam track akidah yang benar. Padahal bayangkan Said Muhammad Qasim mengatakan pada saat pertama kali menyebarkan mimpinya, beliau mengatakan, saya tidak tahu tentang hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Makanya dia justru kaget ketika dia mulai menyebarkan mimpinya, orang mengatakan, kamu Al-Mahdi. Loh, bukan. Saya bukan Al-Mahdi. Kamu mencontek ya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu hadis tentang. Bayangkan, Muhammad Qasim itu tidak tahu tentang hadis-hadis akhir zaman, tidak tahu tentang hadis-hadis Al-Mahdi. Baru mempelajari setelah rame di sosial media. Karena memang di dalam mimpinya Allah tidak mengatakan kamu Al-Mahdi, tidak. Cuma begini, Qasim, kamu akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Kamu akan membangun Islam sesuai dengan Islam zaman Nabi Muhammad SAW. Supaya kembali Islam jaya. Dan sebagainya. Yang sesungguhnya itu tugas Imam Mahdi. Tapi Allah tidak pernah mengatakan, kamu Al-Mahdi ya? Tidak. Makanya dia tidak tahu. Makanya ketika orang-orang mengatakan, kamu adalah Al-Mahdi, maka beliau menolak. Allah tidak pernah ngomong saya Al-Mahdi, kira-kira gitu. Allah tidak mengatakan itu kepada saya, maka saya bukan Al-Mahdi. Jadi artinya ini menunjukkan satu hal yang benar. Ucapan Said Muhammad Qasim tidak mungkin keluar dari pengetahuannya karena dia bukan siapa-siapa, orang sederhana sekali, ya, orang biasa. Bahkan beliau tidak mau, ya, orang bilang gimana kok nggak ada berjenggot, tiba-tiba dia jenggotin, enggak, tetap aja tidak berjenggot sampai sekarang. Artinya tidak dibuat-buat, tidak ingin seperti, orang nuduh saya Al-Mahdi ya, kalau itu saya harus pakai baju koko dong, siap-siap dong, iya pakai begini gitu kan.
Saya pakai gini sebetulnya nggak mau, cuman kepala saya botak jadi saya harus pakai ini. Jadi beliau tidak mau, tetap aja seperti biasa. Berarti artinya ada satu kejujuran luar biasa. Usia, mulai dari usia berapa? Mimpinya. Baik. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Dan mungkin teman-teman di sini juga bisa diberi pertanyaan. Jangan usah terus yang borong ya, betul. Mulai nanti juga ya, nanti yang jadi langsung juga bisa bertanya. Ya. Baik. Alhamdulillah, inilah satu bukti kebenaran lagi. Sayyid Muhammad Qasim itu bermimpi pertama kali. Ini mimpi, tentu mimpi isyarat, ya, mubasyirat. Itu umur 4-5 tahun. Kurang lebih ya, di umur itu. Beliau senang dengan balon. Ya. Satu. Dan itu ditampilkan juga ternyata, Masya Allah. Itu ada satu isyarat. Kemudian beliau juga naik ke langit menggunakan tangga. Ke langit ke Allah, menuju Allah. Kemudian beliau juga dijemput malaikat Jibril. Sebagainya. Jadi waktu kecil itu. Nah, terus mengalami mimpi-mimpi. Dan Masya Allah itulah ditakwilkan calon pimpinan wali Allah. Dan calon pimpinan umat Islam dari zaman. Takwil-takwilnya. Umur 17 tahun, mulai Allah yang datang dalam mimpinya. Jadi dari kecil, mimpi-mimpi yang memang simbol-simbol. Kemudian 17 tahun, mulai hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, dan semakin sering, akhirnya pada tahun 2014, kalau tidak salah 2015, disuruh untuk mulai menyebarkan mimpi. Dan hebatnya daya ingat beliau sangat luar biasa. Ingat mimpinya, bulan sekian ingat mimpi. Itulah kelebihan beliau, kecerdasan ya. Apa namanya? Kalau kita kan udah, saya sering latihan mimpi tapi udah pada ingat kan. Nah, dan luar biasanya ada satu hal yang sulit bagi orang yang berilmu, ini satu hal yang luar biasa. Beliau mengatakan mimpi saya itu 1:1. Artinya kalau lampu ini 100 watt, jelas gitu kan. Seperti dalam dunia nyata. Kalau kita kan mimpi 5 watt, ya 10 watt lah. Kadang-kadang lupa nih, ini tanya mimpi siapa gitu. Nah, dan alhamdulillah dari sekian banyak orang yang sudah yakin, bahkan yang tadinya tidak ketemu Muhammad Qasim, alhamdulillah saya juga pernah didatangin dalam Muhammad Qasim juga dalam mimpi saya. Alhamdulillah dalam salah satu mimpinya teman-teman juga bermimpi bahwa Syekh Muhammad Qasim akan ke Indonesia. Bahkan sejarahnya hampir mirip insya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Apa sejarah? Tadi kan tentang seorang umi ya. Muhammad Qasim juga sebetulnya seorang umi juga nih. Kalau kita definisi ke sana. Karena beliau bukan orang berilmu, bukan dia baca kitab aja tidak pernah katanya. Beliau ya tidak pernah ikut pengajian segala macam. Tapi selain itu beliau memiliki satu hal yang di luar pengetahuan kita, di luar dugaan kita, dimimpikan oleh banyak orang, dan beliau juga memimpikan juga banyak orang, sehingga alhamdulillah saling melengkapi. Jadi orang-orang yang bermimpi tadi ini melengkapi kebenaran mimpi saya. Itu saya kira jawaban. Baik. Kapan ini? Nah, ini paling biar lebih intens, ya. Lebih menarik lagi. Saya buka forum aja ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, yang mengaku Nabi Isa sudah banyak juga ya, termasuk Kuliah Eden ya. Kuliah Eden kan anaknya katanya Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian ada pendiri Ahmadiyah kan, dia juga merangkap. Yang benar itu adalah Nabi Isa alaihissalam dengan Al-Mahdi dua oknum yang berbeda. Bahkan di dalam hadis Nabi
jelas sekali nanti bertemulah di sebuah masjid kan, di mana Al-Mahdi yang memimpin sholat. Dan alhamdulillah Allah tunjukkan itu dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim, bahwa beliau akan ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam mimpinya beliau lah yang membuka jalan, tempat untuk turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat jelas. Berarti memang dialah Al-Mahdi. Semakin lengkap. Karena dalam mimpinya memang beliau lah yang nanti membuka jalan, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Begitu saya kira. Kalau Al-Mahdinya jelas Sayyid Muhammad Qasim. Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya hal yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, yang tujuannya di dalam hadis kan mematahkan salib dan membunuh Dajjal kan ya. Nah, jadi intinya punya peran masing-masing, karena begini, di dalam mimpinya nanti Sayyid Muhammad Qasim Al-Mahdi juga berhadapan dengan Dajjal, tetapi kalah, tidak mampu. Sayyid Muhammad Qasim tidak mampu melawan Dajjal, kemudian bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lari ya, bergabung Nabi sallallahu di dalam mimpinya nih ya, bukan hadisnya. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan. Jadi persis sosok sekali. Jadi memang nanti Sayyid Muhammad Qasim pun akan berhadapan perang dengan tentara Dajjal juga. Namun kalah. Tidak sanggup. Begitu, Bapak Markus. Clear ya? Ya. Oke, baik. Ada yang di kolom chat? Oh iya, bisa ya kita berikan kesempatan dulu untuk yang langsung lewat Zoom juga yang mau bertanya dipersilakan dengan hashtag-nya itu boleh juga. Ya. Assalamualaikum. Jadi begini, hadis yang mengatakan 40 tahun itu bukan dibayar, tapi muncul. Memang hadis ini ada yang mengatakan itu dhaif. Saya gunakan juga dhaif. Tapi itu kan bukan dibayar. Silakan cari hadis itu, baca kembali, itu bukan dibayar. Tapi muncul. Dan sesungguhnya cocok. Cocok Ustaz. Kenapa? Sayyid Muhammad Qasim pertama kali muncul di TV, itu usia itu. Usia mendekati 40 tahun. Jadi dengan hadis itu cocok, malah tidak bertentangan. Ya. Walaupun hadis itu banyak mengatakan dhaif. Tapi tidak apa-apa. Artinya dhaif kan masih bisa digunakan. Cocok, tidak bertentangan. Karena hadis itu tidak mengatakan dibayar, tetapi muncul. Saya kira itu jawabannya. Sesuai, karena Sayyid Muhammad Qasim pertama kali muncul di TV Pakistan, itu usia mendekati 40 tahun. Itulah kemunculan pertama beliau. Mukanya kelihatan semua orang. Nah, ini dia Muhammad Qasim itu. Baik. Ada yang ditanyakan lagi? Ini ada juga. Ya, Silakan. Waalaikumsalam. Baik, Mas Syaf. Alhamdulillah, itu pertanyaan yang bagus dan itu banyak sekali pertanyaan semua orang. Kenapa? Karena hadisnya jelas ya, bahwa keturunanku, Rasulullah bilang. Baik, ini memang agak berat kami menjelaskannya. Kenapa? Karena Sayyid Muhammad Qasim tidak pernah mau kami juga dorong untuk mencari nasabnya. Kami mendesak, tolong dong Sayyid Muhammad Qasim, Anda datanglah ke lembaga-lembaga yang mengeluarkan nasab di Pakistan, pencatat nasab. Beliau bilang, mengatakan begini, untuk apa? Tidak ada kepentingan saya. Saya bukan Al-Mahdi. Untuk apa? Itu satu. Namun yang menarik, beliau mengatakan, ayah saya, almarhum saya, ayah saya memang keturunan langsung Bani Quraisy. Yang ketiga, di dalam mimpinya, betul, ada pernyataan bahwa Sayyid Muhammad Qasim itu adalah anaknya, anak Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Muhammad itu ayahku, itu dalam mimpinya. Nah, ingat, kata-kata Gus Baha tadi, mimpi dari Allah
pasti dijamin benar. Jangan lupa juga, mohon maaf nih, banyak juga Habib palsu juga kan, ramai kan, ada yang digebukin lah segala macam kan, ada yang nikahin orang, karena kan umat Islam kan masih senang kalau anaknya dinikahin Habib kan, ternyata palsu, kan banyak kali kasus. Artinya, yang zohir pun bisa jadi tidak benar kan? Tapi insya Allah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, mimpi baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kami lebih percaya. Apalagi pernyataan Gus Baha tadi bahwa mimpi yang baik dari Allah lebih otoritatif dari dunia nyata. Jadi itu jawabannya. 3 hal itulah yang memperkuat kami bahwa beliau tidak ingin menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Nabi. Ya, cukup dengan menyatakan ayah saya keturunan Bani Quraisy. Langsung. Baik, saya kira. Tapi secara silsilah tulisan beliau tidak mau, tidak ingin mencari tahu karena beliau saya bukan Imam Mahdi, nggak ada kepentingan kok. Jadi untuk apa perlunya? Itu kan jawaban yang sangat jujur ya. Baik. Baik. Ya. Ada lagi di kolom chat. Pak Daniel silakan, ini ada Pak Daniel dari mualaf dari Swiss yang sudah jadi orang Jogja. Ada pertanyaan barangkali? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi mungkin perlu dikenalkan juga, ada dari Jember juga ini. Ya. Silakan, ini juga berasal ya. Ada yang raisa juga boleh langsung gitu. Boleh bertanya, Ustadz? Ya, silakan. Waalaikumsalam, langsung aja Mas. Ya, saya Angga dari Tangerang. Mau bertanya kepada Ustadz Diki. Begini pertanyaannya kira-kira, kenapa kira-kira Allah tidak merahasiakan selama mungkin tentang Al-Mahdi ini atau calon Imam Mahdi ini, karena apakah tidak dikhawatirkan akan dicelakai oleh musuh-musuh Islam yang memang tidak menginginkan kemunculannya? Terima kasih, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, ini pertanyaan bagus lagi. Dan banyak juga nih. Bahkan Ustaz-Ustaz akhir zaman nyindir juga ini. Nyindir kami nih. Al-Mahdi sudah disampaikan dari sekarang. Al-Mahdi itu kan paradigmanya, pendapat penafsirannya bukan dari hadis loh. Ini pendapat Ustaz nih. Al-Mahdi itu mendadak munculnya di Mekah dan di Bayat. Bahkan 7 ulama ini tidak saling kenal. 313 juga tidak kenal. Itu tafsiran, bukan hadis. Ingat sekali lagi. Sekarang saya mau bertanya. Para utusan Allah sudah dikasih tahu sinyal-sinyal tidak bahwa itu calon nabi? Sudah. Jadi setiap utusan Nabi itu sudah dikasih tahu awal-awalnya kan. Ini calon Nabi dengan berbagai tanda-tanda ya. Nah, insya Allah Al-Mahdi pun demikian. Bahkan kenapa sebelum dibaiat Al-Mahdi muncul dulu? Karena apa? Karena akan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang luar biasa yang akan menyengsarakan umat, kekacauan terjadi di mana-mana, sehingga puncaknya Al-Mahdi dibayat menjadi Imam Mahdi. Kalaupun ada pertanyaan, kenapa tidak dibunuh oleh, kan nanti dikejar sama musuh Islam. Begini, Allah sudah mengatakan di dalam mimpinya kepada Muhammad Qasim untuk berani. Aku akan lindungi. Jadi Allah yang menjamin keselamatan Sayyid Muhammad Qasim. Sama, Nabi Muhammad juga dijamin. Bahkan begini, kami pernah bercanda. Justru kami ingin segera umat tahu semua. Kami ingin Yahudi segera tahu. Kami ingin orang-orang musuh Al-Mahdi segera tahu. Kita tes. Kalau bulan depan Sayyid Muhammad Qasim terbunuh, kami juga harusnya bersyukur umat Islam kepada kami. Karena menghentikan fitnah kan? Berarti kan bukan Imam Mahdi ini. Ya kan? Kalau terbunuh. Artinya Imam Mahdi pasti akan mencapai takdirnya.
Di dalam mimpinya dijamin keselamatannya sama Allah. Nah, jadi saya kira tidak mungkinlah Allah yang Maha Kuasa tidak bisa melindungi sosok yang akan ditakdirkan menjadi Imam Mahdi. Artinya ini sebagai satu ujian bagi kita. Yang selama ini ustadz-ustadz mengatakan nggak mungkinlah Al-Mahdi dimunculkan sekarang. Bagaimana dengan musuh Islam? Nah, ustadz-ustadz lupa dengan hadis-hadis bahwa kemunculan Al-Mahdi itu puncak dari berbagai permasalahan. Nah, kepentingan kami menyampaikan tentang Said Muhammad Qasim dari sekarang, menyampaikan mimpi-mimpinya adalah dalam rangka mengingatkan umat akan begitu banyak bencana-bencana yang terjadi. Akan ada virus seperti sekarang ini. Akan ada bencana ekonomi seperti sekarang ini. Dan akan ada musibah-musibah yang lebih besar. Akan terjadi masa kekeringan 3 tahun, itu benar Ustaz. Ada dalam takwil mimpinya. Jadi ini juga berbeda pendapat kan Ustaz itu. Ada yang mengatakan doib, ada yang mengatakan macam-macam lah hadisnya ini. Bahwa musim keringan tidak terjadi turun air selama 3 tahun berturut-turut, bahkan tahun ketiga 100% kan tidak turun airnya, hujan, maka ternyata di dalam takwil mimpinya akan terjadi betul. Dan ini insya Allah dalam takwil mimpinya kejadiannya akan 2025. Sebelum sampai Said Muhammad Qasim dibayar. Jadi kepentingan kami justru sesuai dengan perintah Allah dalam mimpi Said Muhammad Qasim. Segera sebarkan mimpi Muhammad Qasim. Segera sebarkan supaya orang tahu. Dan ternyata betul akan banyak bencana-bencana yang terjadi. Insya Allah cocok sesuai dengan ilmu pengetahuan alam sekarang. BMKB sudah mengingatkan kan akan ada musibah besar di Pulau Jawa, akan ada tsunami dan sebagainya. Jakarta akan tenggelam dan sebagainya. Itu sudah banyak warning-warning dari sisi ilmu pengetahuan. Sejalan dengan mimpi Said Muhammad Qasim. Ini sebetulnya kepentingan kami, kenapa kami warning. Makanya saya pribadi selalu mengatakan tujuan kamu apa Diki menyampaikan ini. Ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya umat. Supaya apa? Supaya segera umat siap-siap merubah visi misinya. Jangan lagi hubudunya yang mau bangun rumah 3 lantai. Sudah stop, nggak usah lagi bangun rumah. Sudah memanfaatkan uangnya untuk kepentingan lain dan sebagainya. Jadi yang anaknya sekolah liberal di Amerika di mana segera tarik sekolahkan sekolah agama. Nah inilah kepentingan menyebarkan mimpinya. Bukan mau ngomongkan soal Imam Mahdinya. Kalau itu sudah Allah pasti takdirkan. Tapi kenapa kami menyampaikan ngomong-ngomong sama Al-Mahdi? Supaya orang mau melirik kami. Sekarang kalau kami hanya menyampaikan pengumuman ini ada sang pemimpi. Orang kan nggak tertarik. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyampaikan dulu akan muncul sang pemimpi. Tidak ada kan? Nah sekarang kalau kami sampaikan hanya muncul seorang yang banyak mimpi, orang kan tidak tertarik. Tapi ketika kami sampaikan inilah Al-Mahdi, maka orang akan tertarik, melirik. Walaupun tentu berbagai pendapat terjadi ya, bermunculan. Pro kontra itu biasa, tidak apa. Tapi bagi kami adalah itu nomor 2, untuk melirik saja. Yang penting mohon perhatikan seluruh isi mimpinya dan mohon jangan gegabah menanggapi dulu sebelum membaca dengan teliti mimpi. Kami menyesalkan banyak ustadz yang sudah berpendapat, tapi ternyata kulitnya saja sudah salah. Banyak. Zulkifli Ali sudah berpendapat, tapi ya Allah ternyata kelihatan sekali dalam pembicaraan itu yang menguasai mimpinya. Siapa lagi? Ustadz Dr. Araji mengatakan bahwa Said Muhammad Qasim hanya wali. Tapi salah juga bicaranya. Katanya mimpi 1000 kali bertemu Allah tuh. Udah satu kalimat saja sudah keliru. Padahal ketemu Allah hanya 500 kali. Berarti beliau tidak membaca, beliau hanya mendengar samping-samping. Demikian juga dengan Ustadz Ihsan Tanjung, bahwa kita tidak boleh masa lebih meyakini mimpi dari hadis, keliru lagi. Padahal kami percaya dengan mimpi Said Muhammad Qasim karena ada hadisnya. Nah, jadi banyak pendapat Ustadz, saya lihat asal sekedar mengucapkan, tidak meneliti dulu dengan baik. Saya kira itu.